Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC, bagian dari Ruang Taktik yang khusus membahas sepak bola tanah air. Dan di video kali ini, kita akan analisis taktik asisten timnas kita, Alex Pastor. Nama Alex Pastor sudah resmi diumumkan akan jadi pendamping atau asisten Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia, meski ia baru bisa datang di bulan Februari nanti. Namanya akan melengkapi kepingan puzzle jajaran staf yang dibawa Kluivert. Paling menarik, Alex Pastor digadang-gadang bakalan jadi juru taktiknya. Praktek asisten yang memegang lebih banyak porsi taktikal dan teknikal sudah lazim dilakukan. Ambil contoh, manajer kenamaan seperti Sir Alex Ferguson pun kerap didampingi asisten yang terkenal jago dalam hal taktikal, seperti Carlos Queiroz ataupun Mike Phelan. Di era modern ini, Pep Guardiola pun sangat dekat dengan Joan Malilo, asisten yang sekaligus expert dalam hal positional play. Juga jangan lupakan Mikel Arteta, asisten sekaligus rival yang ia ciptakan sendiri dan terbilang cukup menjanjikan bersama Arsenal. Nah, Alex Pastor kemungkinan besar juga akan mempunyai peran yang sama, namun tentunya punya nuansa serta filosofi yang berbeda. Penasaran dengan bagaimana gaya main Alex Pastor? Let's go, kita bahas sama-sama. Jika melihat win rate, statistik Alex Pastor terbilang biasa saja. Di klub terakhir yang ia pegang yaitu Almere City, Pastor mencatatkan 41 kali menang, 24 kali imbang, dan 35 kali kekalahan. Tentu ini bukan catatan yang bagus, namun dalam membaca statistik dibutuhkan konteks faktual di mana ia memegang tim yang tergolong kecil. Almere City adalah klub muda yang baru didirikan pada tahun 2001 dan manajer berusia 58 tahun tersebut berhasil membawa promosi untuk pertama kalinya ke Eredivisie. Alex Pastor memang lebih identik dengan pengubah tim underdog menjadi tim yang mampu menembus kasta tertinggi. Almere City terjerembab di papan bawah sebelum ia sulap jadi tim promosi. Tim lain sebelumnya yang sempat ia bantu promosi adalah Excelsior serta Sparta Rotterdam. Berbicara soal gaya bermain, Ruang Taktik harus menonton ulang beberapa pertandingan Almere City. Lewat data yang dikutip dari Transfermarkt, Pastor kerap memainkan dua formasi yaitu 4-3-3 serta 3-4-1 atau 5-3-2. Tentu ini jadi sangat menarik lantaran Patrick Kluivert lebih suka formasi berbasis 4 back seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3, meski ia mengklaim bisa bermain dengan semua sistem. Namun dengan adanya Pastor bisa jadi jembatan yang ringkas jika timnas era baru ini tetap menggunakan formasi 3 back. Dan yang menarik, meski menggunakan 4 back, komposisi pemain bertahannya terdiri dari 3 center back dan 1 full back atau back sayap, sehingga sebetulnya back sayap kiri sering stay di belakang. Mudahnya, di pos tersebut ia lebih memasang pemain semacam Rizky Ridho, Justin Hubner, ataupun Jay Izzez daripada Calvin Verdong. Salah satu ciri khas permainan Almere City di bawah Pastor adalah high press dengan intensitas tinggi. Dari formasi 3-4-1-2 atau 5-3-2-nya, ia mendorong dua gelandang untuk press bersama dua striker di depan, membentuk kotak atau box press. Kemudian wingback bisa press tinggi saat bola di sayap, dan tidak berhenti di situ saja, center back bahkan naik meninggalkan posnya. Kembali kita lihat, 4 pemain membentuk kotak atau box untuk menutup jalur passing di tengah. Begitu trigger press jalan, intensitas untuk merebut bolanya tinggi. Dan kembali, center back agresif naik untuk join dan cegah lawan balik badan. Jika kita kembali ke zaman STY, ada perbedaan frekuensi naiknya center back dengan Pastor. Center back pelatih asal Belanda ini cenderung lebih agresif dan sering naik. Jadi meski sama-sama bermain dengan sistem 3 center back, tim asuhan Pastor lebih proaktif dalam bertahan.
Bermain seperti ini tentunya beresiko apabila lawan punya kemampuan yang bagus dalam mengeliminasi high press. Namun bisa kita lihat, gelandang cukup berani ambil tactical foul dan back di belakang sudah cepat kembali reshape. Hal yang paling kontras dengan Patrick Kluivert ada di fase menyerang. Pelatih kepala timnas ini lebih bermain possession ketika ia menangani Adama Demirspor. Build up dilakukan dengan umpan-umpan pendek melibatkan DM atau gelandang bertahan. Timnya tidak mudah melepas umpan jauh direct ke depan, melainkan sirkulasi untuk membuka jalur umpan. Lihat saja, umpan-umpan pendek serta pergerakan tanpa bola dilakukan timnya untuk membuka jalur umpan. Patrick Kluivert melakukan long ball untuk switch atau pindah arah serangan. Pendekatan taktik ini yang berbeda jika kita melihat timnya Alex Pastor. Almere City lebih banyak melakukan build up secara direct menggunakan long ball ke depan. Dari kiper, seringnya langsung dilakukan build up direct ke depan dengan umpan lambung. Tentu ada alasan mengapa ia lebih memilih pendekatan ini. Di timnya tidak diisi pemain yang mahir bermain possession dan taktik long ball bukan serta-merta untuk menang duel udara saja. Seperti pada klip ini, yang diincar adalah bola muntah atau second ball guna dikonversi jadi serangan. Pada laga final playoff yang membuat Almere City promosi, skema long ball terbukti berhasil dikonversi jadi gol. Lihat saja, dari belakang, bola langsung diarahkan ke striker lewat pergerakan tanpa bolanya. Pergerakan tanpa bola ini juga penting, tidak sekadar long ball yang statis. Long ball memang adalah cara cepat untuk sampai ke pertahanan lawan. Tidak banyak sirkulasi bola, namun di tangan Pastor terlihat lebih efektif. Permainan yang vertikal ini juga terlihat ketika counter attack. Tim sekelas Ajax jadi korban serangan direct ini. Kita lihat berawal dari corner yang digagalkan, dan di sini second ball dimenangkan, yang kemudian dilanjut dengan umpan vertikal direct ke depan. Penyerang-penyerang pun bergerak positif ke depan meski jauh dari bola. Dan kombinasi umpan mampu menemukan pemain yang kosong di sisi jauh. Dengan tenang, bek serta kiper dikelabui, gawang Ajax berhasil dibobol. Di era Sinteyong, counter attack jadi masalah lantaran decision making ataupun eksekusi tidak berjalan maksimal. Seperti di klip ini, decision making untuk berbalik arah tidak membuat serangan jadi positif ke depan. Di momen lain, eksekusi jadi problem meski maksud dari umpan sebetulnya sudah tepat. Kekurangan-kekurangan seperti ini yang kita harapkan bisa diperbaiki oleh jajaran pelatih timnas yang baru, terutama Alex Pastor yang punya gaya bermain mirip dengan era sebelumnya. Counter press, high press, chaos, serta serangan cepat mengandalkan sayap bisa jadi senjata yang akan dibawa asisten baru timnas ini. Kemampuannya dalam menyulap tim underdog menjadi tim yang diperhitungkan tentu sangat berguna bagi punggawa Garuda. Karena selain aspek teknis dan taktis, mental pemain harus terbentuk guna menghadapi situasi pertandingan yang berbeda-beda. Pastor bisa menjadi penyeimbang Kluivert yang mungkin lemah dalam fase bertahan. Jika keduanya mampu berkolaborasi, tentu akan menarik melihat perkembangan timnas di bawahnya. Kita tunggu Maret nanti.